Tidak ada yang menyangka. Di balik nama besar pesantren Al-Ma'ruf yang terkenal makmur, tersimpan sebuah rahasia gelap yang tak terduga. Pak Ustadz yang selama ini disegani ternyata memelihara tuyul demi membangun pesantren megahnya. Tapi di tengah perjalanan, rahasia itu terbongkar dengan cara yang tak biasa. Apakah Pak Ustadz akan binasa karena perbuatannya? Atau adakah rahmat Allah yang mampu mengubah segalanya? Sebuah kisah tentang keserakahan, tobat, dan ampunan yang membuat hati kita bergetar. Bersiaplah, karena air mata dan tawa akan bercampur dalam kisah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah, solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah, sebagai pengingat bersama dalam menjalani kehidupan dunia yang fana ini. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah berjudul Tuyul Pesantren Pak Ustadz. Bagi sahabat semua yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan solawat Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Karena kelak, solawat itu akan menjadi saksi untuk mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Gerakan jari Anda untuk like, subscribe, dan share channel ini. Karena dukungan Anda adalah amal jariah, insya Allah akan terus mengalirkan pahala. Mari kita mulai kisah ini dengan hati yang ikhlas. Semoga menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Pesantren Al-Ma'ruf berdiri megah di tengah desa kecil. Gedungnya menjulang, santrinya ribuan, masyarakat memandangnya penuh hormat. Pak Ustadz Rahmat adalah pimpinan pesantren itu. Senyumnya ramah. Kata-katanya menyejukkan. Semua orang mengira keberkahanlah yang membangun semua itu. Namun, di balik tembok pesantren, ada rahasia besar yang tidak diketahui siapapun. Malam-malam, para santri sering melihat bayangan kecil berlarian. Barang-barang milik warga desa sering hilang tanpa jejak. Tapi, anehnya, pesantren semakin kaya. Santri senior, namanya Akmal, mulai merasa ada yang tidak beres. Ia sering mendengar suara cekikikan kecil di ruang belakang. Ini bukan hal biasa, kata Akmal dalam hati. Suatu malam, Akmal bersama sahabatnya Fikri mencoba mengintai dari balik jendela tua di ruang belakang pesantren. Tiba-tiba, mereka melihat sosok kecil berkulit putih pucat, matanya bulat besar, kepalanya botak. Dia sedang menghitung uang bertumpuk. Astagfirullah, itu tuyul, bisik Fikri gemetar. Keesokan paginya, Akmal dan Fikri bimbang. Mereka tidak ingin suudzon, tapi semua bukti mengarah ke satu orang. Pak Ustadz Rahmat, apakah mungkin orang sebaik beliau melakukan sesuatu sekeji itu? Malam berikutnya, Akmal dan Fikri bersembunyi di ruang musholla. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Pak Ustadz Rahmat berdiri di tengah lingkaran lilin, berdoa dengan bahasa aneh. Tiba-tiba tuyul itu datang, membawakan karung penuh uang. Ini, ini nyata, bisik Akmal sambil menangis. Akmal dan Fikri dilanda dilema besar. Mereka ingin melapor, tapi takut merusak nama pesantren. Mereka ingin diam, tapi takut berdosa. Dalam sholat malamnya, Akmal menangis. Ya Allah, tunjukkan jalanmu, ucapnya lirih. Suatu hari, seorang kiai besar, Kiai Ma'ruf, datang berkunjung ke pesantren. Kiai Ma'ruf adalah guru lama Pak Ustadz Rahmat. Beliau orang yang alim dan bijaksana. Saat Kiai Ma'ruf sedang berdoa di masjid pesantren, tiba-tiba tuyul itu menampakkan diri. Semua orang melihatnya. Warga desa heboh, santri ketakutan. Nama pesantren tercoreng. Di hadapan semua orang, dengan suara bergetar, Pak Ustadz Rahmat mengaku, "Demi Allah, aku tergoda. Aku ingin membesarkan pesantren. Aku ingin anak-anak mengaji di tempat layak, tapi aku salah jalan." Air matanya jatuh. Semua orang terdiam. Kiai Ma'ruf mengangkat tangan. Barang siapa bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah Maha Pengampun, kata beliau. Pak Ustadz bersujud, menangis terseduh-seduh. Seluruh pesantren membaca istighfar bersama. Beberapa bulan kemudian, pesantren Al-Ma'ruf dibangun kembali. Dengan swadaya masyarakat, dengan harta halal, dengan air mata perjuangan.
Pak Ustadz Rahmat kini lebih sederhana, lebih zuhud, lebih banyak diam dan menangis. Santri pun kembali bergelora semangatnya. Firman Allah, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. QS An-Nur 31